Kamu kenapa, Pak? Maling lagi? Tika menghampiri suaminya. Udah, jangan banyak ngomong. Tutup pintunya. Ambrung malah balik marah. Tika menggelengkan kepala sambil berdecak-desak. Rasanya ia tidak sanggup lagi hidup bersama lelaki itu. Dari dulu tabiat Ambrung tidak pernah berubah. Senang maling dan berjudi. Selama ini yang menghidupi keluarga malah Tika. Ia berjualan uduk di SD Sukaresmi, tempat anaknya sekolah. Pak, itu siapa di luar? Tika mengintip dari balik jendela. Tik, jangan diintip, desis Ambrung. Tika beranjak menghampiri suaminya yang sedang terbaring ketakutan di atas sofa putih. Dia ngeliatin rumah kita terus, Pak. Aku nggak bisa lihat wajahnya, samar gitu, kata Tika. Ambrung menarik lengan istrinya ke kamar. Di sana ada anak perempuan mereka yang sedang tidur pulas. Pintu kamar itu lalu dikunci rapat. Uangku. Seseorang mengetuk jendela kamar, diikuti dengan rintihan minta uang. Pak, kamu maling uang siapa? Setan, mah. Uang setan. Ambrung mengerutkan dahi, tubuhnya bergetar. Ah, setan. Kok bisa? Tika heran. Kaca pintu kamar mereka masih diketuk. Aku mencuri uang sedekah orang yang meninggal, bisik Ambrung. Bajingan kamu, Pak. Jangan-jangan itu uangnya Pak Rusdi. Tika terkejut. Ia benar-benar marah. Maksud kamu? Pak, makanya kalau udah punya anak istri, jangan keluyuran gak jelas. Itu tetangga kita Pak Rusdi meninggal tadi pagi. Jenazahnya dibawa ke kampung tempat kelahiran dia. Pas setelah disolatkan, uang sedekahnya hilang. Ada yang curi. Ternyata kamu, Pak, pencurinya. Shh, jangan berisik. Ambrung menutup mulut istrinya. Tika menyingkirkan tangan suaminya. Ia lalu mendekat ke jendela. Pocong itu masih di luar. Ia mengetuk kaca jendela kamar dengan cara membentur-benturkan kepala. Ampun Pak Rusdi, jangan ganggu kami. Tika mengeraskan suaranya. Uangku, kembalikan uangku, kata pocong itu dari luar. Pak, berapa uang yang kamu curi? Ambrung menggelengkan kepala. Aku tidak tahu, itu banyak sekali, sekepok, jawab Ambrung. Kamu pakai judi uangnya? Ambrung mengangguk. Refleks saja tangan Tika menampar wajah suaminya. Bodoh kamu, Pak. Jendela semakin keras digedor. Ampun Pak Rusdi, saya janji besok akan kembalikan uangnya, kata Ambrung. Tika menoleh ke suaminya dengan ekspresi wajah kesal. Uang dari mana? Bisik Tika. Pokoknya aku akan usahakan, jawab Ambrung. Suara ketukan perlahan hilang. Tika membuka sedikit tirai jendela. Ternyata pocong itu sudah pergi. Keesokan paginya, saat Tika melintas di depan rumah tetangganya, ia melihat Jubaidah menangis di teras rumah. Suami dan kedua anaknya mencoba menenangkan Jubaidah. Wanita itu masih belum ikhlas. Uang sedekah bapaknya dicuri orang. Padahal itu uang tabungannya selama bertahun-tahun. Ibu kenapa? Tanya Amila. Ia menengadah ke Tika yang tiba-tiba mempercepat langkah. Gak apa-apa nak. Ayo, nanti kamu terlambat masuk kelas. Tika menarik tangan anaknya, memintanya untuk mempercepat langkah. Amila menoleh ke arah pohon jambu. Bu, ada yang liatin kita, katanya sambil menunjuk. Tika memperhatikan pohon jambu di pinggir jalan, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Udah, ayo cepat pergi. Tika tahu itu pasti pocong semalam yang masih mengikutinya. Pagi sekali Ambrung sudah ada di pasar Kliwon. Pengunjung pasar sudah ramai. Para pedagang sibuk melayani pembeli, termasuk Sardi yang merupakan penjual ayam potong. Di tengah kesibukannya, Ambrung datang menghampiri Sardi. Tolong aku, Di.
Apalagi Brung? Tanya Sardi sambil sibuk memotong ayam. Aku dikejar-kejar pocong. Sardi malah tertawa mendengarnya. Pocong? Zaman sekarang mana ada pocong, Brung? Kau mengada-ngada saja. Ini serius. Semalam aku didatangi pocong. Ini semua salahku, Di. Salah apa kau? Sardi sambil sibuk mengkilo ayam potong dan membungkusnya. Aku mencuri uang sedekah jenazah, bisiknya pelan di telinga Sardi. Ah, sudah gila kau? Sardi menebaskan goloknya di atas tatakan kayu, lalu menoleh ke aku. Jenazah siapa? Lanjut Sardi. Tetanggaku, Di. Sardi menggelengkan kepala. Ia mencabut kembali goloknya. Kau harus mengembalikannya, Brung. Uangnya banyak sekali, dan aku tidak sanggup mengembalikannya, Di. Kau tahu tidak, tempat dukun sakti di dekat sini? Ada di kampung Cilengkong. Mbah Koto namanya. Dia dukun yang sakti. Kau kesana saja, siapa tahu dia bisa bantu. Ambrung mengangguk. Sardi dengan baik hati mau membantu Ambrung. Ia memberikan uang 200.000 untuk Ambrung agar bisa membayar dukun itu. Pagi itu juga Ambrung pergi ke kampung Cilengkong dengan naik ojek. Jalan menuju kampung itu rusak, berkerikil. Ada banyak lubang di tengah jalan yang digenangi air hujan. Setelah sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya Ambrung tiba di kampung Cilengkong. Rumah Mbah Goto terbilang bagus, catnya berwarna putih. Pagar rumahnya dicat warna hijau. Di depan pagar itu ada spanduk bertuliskan, "Tabib Pengobatan Alternatif." Selain dukun, ternyata Mbah Goto juga seorang tabib yang bisa mengobati penyakit kiriman alias santet. Ini benar rumahnya Mbah Goto? Tanya Ambrung pada tukang ojek. Iya benar, saya pernah kesini sekali, jawabnya. Ambrung membayar ongkos ojek lalu melangkah menuju gerbang rumah Mbah Goto. Permisi, Ambrung mengetuk kunci gerbang, menimbulkan bunyi nyaring. Dari dalam rumah muncul seorang wanita yang umurnya sekitar 30 tahunan. Ia mengenakan daster, rambutnya diikat ke belakang. Sambil tersenyum, ia menghampiri Ambrung. Iya mas, ada keperluan apa ya? Tanya wanita itu sambil membukakan pintu gerbang. Saya mau bertemu dengan Mbah Goto. Apa beliau ada di rumah? Ada mas, silakan masuk. Ambrung dibawa masuk ke dalam rumah. Ia sempat terkagum-kagum melihat isi rumah Mbah Goto. Banyak koleksi patung yang terbuat dari kayu. Mbah, ada tamu. Wanita itu mengetuk pintu kamar Mbah Goto. Suruh masuk saja. Terdengar suara lelaki tua dari dalam kamar. Silakan mas, masuk saja ke kamar Mbah. Dengan sopan Ambrung masuk ke dalam kamar Mbah Goto. Di sana, ia melihat Mbah Goto sedang santai di atas sofa sambil menonton TV. Kakinya diselonjorkan ke meja. Ia menoleh pada Ambrung. Silakan duduk. Mbah Goto menurunkan kakinya. Ia bergeser memberi tempat untuk Ambrung. Terima kasih Mbah, saya Ambrung. Saya mau minta pertolongan Mbah. Mbah Goto masih memperhatikan layar TV yang menanyakan film kartun lawas. Sesekali ia tertawa. Ambrung mulai ragu kalau Mbah Goto ini dukun sakti. Masalahnya apa? Tanya Mbah Goto. Ia kembali menaikkan kakinya ke atas meja. Dikejar-kejar pocong Mbah. Mbah Goto malah tertawa terbahak-bahak. Ia sekarang menoleh ke arah Ambrung. Tanpa diminta, Ambrung menceritakan apa yang sudah ia perbuat, sehingga pocong itu mengejarnya. Mbah Goto mengangguk-angguk, tapi dia malah fokus kembali ke TV. Pocong itu minta uangnya kembali, tapi kau tidak mampu. Iya Mbah, tolong bantu saya biar pocong itu pergi. Mbah Goto mematikan TV. Ia menghembuskan nafas berat dan perlahan bangkit. Ia mengambil sebuah botol cembung dari dalam lemari.
Kalau pocong itu datang lagi ke rumahmu, kamu buka tutup botol ini. Nanti dia akan terkurung di dalam botol. Ambrung tersenyum. Terus, kalau udah terkurung, nanti botolnya saya apakan, Mbah? Kau simpan baik-baik, jangan sampai pecah. Pocong itu nantinya bisa mendatangkan keberuntungan juga. Wah, serius, Mbah? Iya, nih ambil. Ambrung meraih botol cembung itu, tapi tiba-tiba ekspresi wajahnya datar kembali. Ia belum menanyakan harga botol itu. Berapa ya, Mbah, harganya? Gratis, ambil saja. Aku tahu kamu orang susah. Mbah Koto tertawa. Ia menyalakan TV lagi dan lanjut menonton kartun. Ambrung berkali-kali mengucapkan terima kasih, kemudian pamit dari hadapan Mbah Koto. Malamnya, saat anak Ambrung sudah tertidur, ia dan istrinya bersiap di jendela rumah. Mereka mengintip dari balik jendela, mencari keberadaan pocong. Tepat pukul 12 malam, terlihat asap kental menyembur di depan rumah mereka. Saat asap hilang, terlihat pocong itu berdiri di sana. Wahku, lirik pocong itu. Ambrung memberanikan diri, ia membuka pintu rumah, lalu menyodorkan botol itu ke arah pocong. Seketika saja pocong itu berubah kembali menjadi gumpalan asap, lalu masuk tersedot ke dalam botol. Mampus kau, Ambrung tertawa. Ambrung menyimpan botol itu dengan sangat rapi. Ia membungkusnya dengan kain bekas, kemudian dimasukkan ke dalam kardus. Ia menyimpannya di dalam lemari. Tidak ada seorang pun yang boleh membuka lemari itu. Zahra, anak perempuan Ambrung, pun berkali-kali diingatkan oleh ibunya agar tidak membuka lemari tersebut. Tengah malam saat mereka sedang tidur, terdengar suara botol yang seperti diketuk. Tika terbangun. Suara itu bersumber dari dalam lemari. Pocong dari dalam botol memaksa ingin keluar. Tika mengguncang-guncangkan tubuh suaminya. Pak, bangun. Ada apa? Ambrung terbangun masih dalam keadaan kantuk. Dengar, Pak, kata Tika. Ambrung meruncingkan daun telinga. Pocong.